Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menganugerahkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Salimin an abihi radhiyallahu anhu anna Ghailan ibn Salamata aslama. Ana abihi radhiyallahu anhu anna Ghailana, sak temene Ghailan ibna Salamata iku aslama wis mlebu Islam sapa Ghailan, walahu lan iku ketuwe Ghailan asyru niswatin utawi 10 pira-pira bojo wadon. Fa aslamna nuli padha mlebu Islam sapa asyru niswah ma'ahu sartane Ghailan. Fa amarahu nuli perintah ing Ghailan sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatakhayyara ing yenta milih sapa Ghailan minhunna saking asyru niswaten arba'an ing 4. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Salim
dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Ghailan ibn Salamah itu telah masuk Islam dan dia memiliki 10 istri. Dan istri-istrinya itu kemudian masuk ke dalam agama Islam juga bersama Ghailan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ghailan untuk memilih 4 dari 10 istrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahwa seorang muslim laki-laki itu boleh untuk menikah sampai dengan 4, tidak lebih. Nah, tidak lebih dari 4. Sesuai dengan hadis ini. Ini menjelaskan ayat Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat ini sering diselewengkan pemaknaannya. Ayat ini sebenarnya sudah jelas bagi seluruh para mufassir, para ahli tafsir, itu sudah jelas menyatakan bahwa batasan poligami bagi seorang laki-laki muslim itu sampai 4. Tidak boleh lebih dari 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna 2 wa thulatha wa ruba', dan 4, 3, 4. Maksimal adalah 4. Tetapi ada sebagian yang menyelewengkan makna dari ayat ini dengan menambahkannya masna 2 wa thulatha tambah 3 wa ruba' tambah 4. Berarti 2 tambah 3 itu 5 tambah 4 9. Nah, berarti boleh sampai 9. Ada yang menyelewengkannya seperti itu. Ada yang lebih parah diselewengkan dengan makna masna artinya 2 2, wasulasa 3 3, kemudian waruba 4 4. Berarti 2 2 ditambah 4 4, 3 3 ditambah 4 4. Jadi berapa? Jadi 18. Itu maksimalnya. Menurut hitungan sebagian orang yang nggak paham tentang bahasa Arab. Hanya melihat zahirnya, terkadang kalau kita mengatakan misalnya udkhulu masna masna, artinya masuklah kalian 2 2. Nah, 2 2, 2 orang 2 orang. Itu dipahami seperti itu. Nah, padahal para ulama tidak memahaminya seperti itu. Sehingga ada sebagian orang yang mempraktekkan menikah lebih dari 4 orang. Ada yang orang dia mengaku sebagai seorang muslim, kadang mengaku juga sebagai tokoh, tetapi istrinya ada 5, ada istrinya ada 10 dalam satu waktu. Itu ada yang seperti itu. Kemungkinan karena kesalahpahaman atau sengaja menyalahpahami ayat tersebut. Hadis ini itu menjelaskan, menegaskan bahwa yang dimaksud waruba itu ya batasannya adalah 4. Buktinya apa? Diriwayatkan bahwa Ghailan ibn Salamah itu memiliki 10 istri. Di masa dia masih kafir, dia memiliki 10 istri. Ketika Ghailan ibn Salamah itu masuk ke dalam agama Islam, istrinya semua juga ikut masuk ke dalam agama Islam. Karena nanti kalau istrinya nggak masuk ke dalam agama Islam, otomatis nanti pernikahannya kan pernikahannya batal. Karena yang salah satu dari keduanya itu masih belum muslimah, atau istrinya itu belum menjadi muslim. Otomatis kalau misalnya
laki-laki, perempuan, dia keduanya kafir, kemudian mereka menikah. Menikahnya orang kafir itu kan juga dianggap menikah. Jadi zinanya orang kafir itu juga dianggap zina. Artinya kalau ada orang kafir dengan orang kafir, mereka itu menikah, dan itu menurut mereka sah, nikahnya itu sah, maka nikah mereka itu sudah dianggap sebagai menikah. Kalau zinanya menurut mereka, maka itu juga zina. Artinya apabila mereka melakukan pernikahan yang menurut agama mereka, misalnya itu tidak sah, sehingga hubungan di antara mereka dianggap oleh mereka itu zina, maka juga kita anggap sebagai perbuatan itu adalah zina. Bisa difahami? Jadi misalnya ada orang non-muslim, mereka menikah dengan sesama non-muslim. Dalam pandangan agama mereka yang batil, itu pernikahan mereka itu sah, maka itu juga dianggap sah. Ketika dianggap sah itu artinya ketika nanti keduanya masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak harus melakukan akad nikah baru. Anaknya juga disebut sebagai apa? Anaknya juga dinisbatkan kepada bapaknya. Misalnya ada dua orang tadi, misalnya pasangan suami istri, dia menikah dalam agama selain Islam. Menurut ketentuan dalam agama mereka, pernikahan mereka itu sah. Kemudian keduanya masuk ke dalam agama Islam, maka mereka dianggap tetap suami istri, dan anaknya itu juga dinisbatkan kepada bapaknya. Nah, meskipun anak itu lahir dari pernikahan bapak ibunya ketika mereka belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi nikah mereka adalah nikah, zinanya mereka adalah zina. Itu istilah yang sering kita sebut. Nah, nikahuhum nikah, zinahum zina. Apabila kemudian salah satu di antara mereka itu masuk Islam, kemudian yang satu nggak masuk ke dalam agama Islam, maka otomatis nanti di sini apa? Batal akad pernikahannya. Kalau salah satu masuk Islam, yang lain tidak masuk Islam. Misalnya suaminya masuk Islam, istrinya nggak masuk Islam, maka akad pernikahannya batal. Atau sebaliknya, istrinya masuk Islam, suaminya nggak masuk Islam, maka berarti akad pernikahannya batal. Dilihat nanti di sini, kalau misalnya istrinya dulu yang masuk ke dalam agama Islam, suaminya belum masuk ke dalam agama Islam, maka dilihat dalam masa iddah. Jika dalam masa iddah suaminya masuk ke dalam agama Islam, maka kembali menjadi suami istri tanpa perlu melakukan akad nikah yang baru. Tetap menggunakan akad nikah yang dilakukannya di saat keduanya masih kafir. Nah, tetapi kalau sudah habis masa iddah perempuan tersebut, dia sudah masuk Islam, sudah habis masa iddah, baru suaminya itu masuk ke dalam agama Islam, maka mereka kalau mau tetap melanjutkan keluarganya, suami istri, maka harus melakukan akad nikah baru. Bisa difahami ya. Jadi ini kasusnya, ini dahulu, sekarang juga mungkin terjadi yang seperti itu. Misalnya ada orang non-muslim, mereka menikah dengan cara agama mereka, dan itu sah menurut mereka. Kemudian mereka dua-duanya masuk ke dalam agama Islam, maka hubungan suami istri mereka tetap sebagai suami istri karena mereka sama-sama masuk ke dalam agama Islam. Nah, tapi kalau misalnya salah satu dari mereka itu lebih dulu masuk ke dalam agama Islam, istrinya dulu atau suaminya dulu yang masuk ke dalam agama Islam, atau misalnya sama sekali pasangannya
yang suaminya masuk Islam, atau istrinya masuk Islam, suaminya enggak, atau suaminya masuk Islam, istrinya enggak, maka berarti putus hubungan pernikahan mereka. Nah, karena seorang muslim tidak boleh menikahi seorang musyrikah. Sebaliknya seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik atau Yahudi, Nasrani, nggak boleh. Harus suaminya itu harus muslim. Kalau seorang muslimah, dia kan nggak boleh menikah dengan selain muslim. Tapi kalau laki-laki muslim, dia bisa menikah dengan muslimah atau ahlul kitab, Yahudiyah, Nasraniyah. Nah, dengan ketentuan kalau dalam mazhab Syafi'i yang memiliki nasab Yahudiyah, Nasraniyah sampai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masa Rasulullah bersambung itu semuanya nasabnya Yahudi, Nasrani. Maka itu diperbolehkan. Nah, makanya di sini kalau misalnya dia mereka kalau dalam kasus di sini kan mereka adalah orang-orang musyrikah. Kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ghailan masuk ke dalam agama Islam, punya istri 10, masuk Islam semuanya. Berarti kan secara hukum dasarnya mereka masih menjadi suami istri dan nggak perlu diakad nikahkan baru. Tapi persoalannya di sini bukan persoalan itu. Persoalannya itu jumlahnya 10. Seandainya jumlahnya 4, nah itu langsung jadi istrinya semua. Nggak perlu ada akad pernikahan. Permasalahannya jumlahnya itu 10. Sedangkan di dalam Islam, seorang laki-laki dia boleh berpoligami, batasannya adalah 4, nggak boleh lebih dari 4. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada Ghailan agar memilih. Kamu pilih 10 itu, mana yang kamu pilih? Yang 4 pertama, atau yang 4 terakhir, atau yang 4 tengah, atau dipilih nomor 1 sama nomor 5 sama nomor 7 sama nomor 9 sama nomor 10. Boleh memilih. Nah, di sini tidak harus berdasarkan urutan, misalnya yang nomor 6 sampai 10 misalnya, enggak. Nah, dia tidak harus berurut, milihnya juga tidak harus berurut. Mana yang dikehendaki oleh laki-laki itu untuk dilanjutkan, untuk ditetapkan sebagai istrinya, yang lainnya kemudian sudah diceraikan, tidak lagi menjadi istri dia. Jadi seperti itu. Jadi permasalahannya di sini bukan masalah kafir atau tidak kafirnya, karena keduanya atau Ghailan dengan istri-istrinya itu semuanya masuk ke dalam agama Islam. Seandainya Ghailan saja yang masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, berarti sudah rusak akad nikahnya. Ghailan nikah laki dengan perempuan yang muslimah. Tapi di sini permasalahannya Ghailan masuk Islam, istrinya 10-10-nya masuk Islam. Seandainya yang masuk Islam 4, ya udah 4 itu aja, sisanya berarti sudah rusak akad pernikahannya. Tapi ini 10-10-nya semuanya masuk ke dalam agama Islam, sehingga Ghailan diperintah oleh Nabi pilih 4. Seandainya kembali kepada awal, seandainya batasan poligami itu boleh lebih dari 4, tidak hanya sebatas 4, boleh misalnya 18, maka pastinya pastinya Nabi nggak menyuruh Ghailan untuk menceraikan 6 istrinya dan menetapkan 4. Atau seandainya seperti yang dikatakan batasannya itu 9, pastilah Nabi akan memerintahkan ceraikan yang 1, tetapkan yang 9. Ya kan ini 10. Tapi ternyata yang suruh menceraikan berapa? 6, suruh milih 4. Nah, berarti memang benar batasannya itu adalah 4. Karena seandainya 9, pasti yang disuruh
milih, suruh pilih 9, ceraikan 1. Mestinya begitu kalau 9. Kalau 18 mestinya udah 10 dipakai semuanya, nggak masalah. Itu kan jadinya seperti itu. Nah, maka hadis ini menegaskan tentang ayat tersebut bahwa memang batasannya itu adalah 4. Nah, bukan lebih dari itu. Jadi ada beberapa faedah yang tadi kita ambil dari hadis ini. Dan di sini tidak melihat kepada tartib urutannya. Urutannya misalnya siapa yang dinikahi dulu? Enggak. Kenapa? Karena mereka pernikahannya adalah di saat mereka masih kafir. Pernikahan mereka di saat mereka masih kafir. Beda kalau misalnya pernikahannya itu sudah mereka sudah masuk Islam. Misalnya ada orang Islam karena sesuatu hal, entah karena kebodohannya atau karena hawa nafsunya atau bagaimana, kemudian dia nikah lagi, sudah 4, masih nikah lagi ke-5, nikah lagi ke-6, nikah lagi ke-7, misalnya sampai 10, baru kemudian dia sadar atau dia tahu bahwa itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka di sini yang mana yang harus ditetapkan? Yang 4 pertama, bukan dia memilih di antara 10 itu mana yang dia pilih, enggak. Tetapi dia memilih yang 4 pertama. Kenapa? Karena akad nikah yang ke-5 itu sudah enggak sah secara otomatis. Jadi yang dianggap sebagai istri ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu sudah akad nikahnya saja enggak sah. Nah, otomatis mereka statusnya meskipun aku diklaim sebagai istrinya, tetapi mereka sesungguhnya bukan istrinya. Nah, akad nikah pertama sah, kedua sah, ketiga sah, keempat sah. Ketika tetap nambah, berarti akad nikah yang ke-5 itu tidak sah. Maka di sini berarti yang ke-5, ke-6 dan seterusnya otomatis sudah bukan istrinya lagi. Bukan laki-laki itu suruh memilih di antara 10, enggak, tetapi dia yang 4 itulah yang sah menjadi istrinya, lebihnya itu tidak sah menjadi istri dia. Tapi karena yang dalam kasus ini mereka menikahnya ketika mereka masih kafir, suaminya kafir, istri-istrinya kafir, dan mereka nggak ada batasan itu. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, berarti harus mengikuti ketentuan syariat Islam bahwa batasannya itu 4, sehingga kemudian disuruh menceraikan yang 6, menetapkan yang 4 dengan memilih. Karena yang mana? Karena ketika mereka masih dalam kondisi kafir, semuanya kan sah, akad pernikahannya semuanya sah dalam pandangan agama itu, dalam pandangan agama tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Penjelasan berikutnya itu hampir mirip. Permasalahannya yaitu masalah agama. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wasdawu sapa Ibnu Abbas radda balekaken sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu ing anak wadone Kanjeng Nabi rupane Zainab ala Abil Asi ing atase Abil As ibni Rabi'ah ba'da sitti sinina ing dalem sause 6 pira-pira tahun bin nikahi kelawan nikah al awwali kang kawitan walam yuhdis lan ora nganyar-nganyari sapa Kanjeng Nabi nikahan ing nikah. Rawahul khamsatu ila Nasaiyya wa sahahahu Ahmad wal Hakim. Wa an Amr bin Syu'aib, ini kita baca
juga karena sama tetapi berbeda. Artinya konteksnya sama tetapi riwayatnya berbeda. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku radda balekaken sapa Kanjeng Nabi ibnataha ing anak wadone Kanjeng Nabi rupane Zainab ala Abil Asi ing atase Abil As. Binikahin kelawan nikah jadidin kang anyar. Qala Tirmidzi hadis Ibnu Abbas utawi hadis Ibnu Abbas iku ajwadul luweh bagus apane isnadan sanate. Wal amalu lan utawi kang den amalaken iku ala hadis Amr bin Shu'aib ing atase hadis Amr bin Shu'aib. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini ada dua riwayat yang berbeda tentang yaitu pernikahan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi, salah satunya ada yang bernama Zainab. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zainab ini dengan Abul As, Abul As Ibn Ar-Rabi' ini kafir, dinikahkan. Nah, ini sebelum Islam ya, sebelum Islam. Kalau sudah Islam tentu saja nggak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Itu sudah jelas dalam hukum Islam. Seorang muslimah suaminya harus muslim. Itu syaratnya, syarat sahnya. Kalau misalnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir atau dia beragama selain dengan agama Islam, maka sudah jelas akad pernikahannya itu tidak sah. Nggak ada pendapat yang lain di sini bahwa seorang muslimah suaminya itu harus muslim. Nah, beda dengan kalau laki-laki muslim, maka istrinya bisa muslimah atau bisa Yahudiyah, Nasraniyah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Ini karena seorang suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Di dalam keluarga pemimpinnya itu adalah laki-laki, suami. Nggak boleh istri menjadi pemimpin bagi suaminya. Kalau itu terjadi maka akan rusak, keluarganya akan rusak. Istrinya yang memimpin suaminya, maka akan rusak. Keluarganya akan nggak bisa, akan baik-baik saja, itu tidak bisa. Karena disetir oleh istrinya. Nah, suaminya yang menjadi pemimpin bagi istri. Sehingga suami memiliki power, memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan istri. Di samping bahwa seorang perempuan sering sekali meskipun tidak secara mutlak tentu saja, sering sekali mereka mudah terpengaruh oleh suaminya. Kecuali perempuan-perempuan seperti misalnya Asia, suaminya Fir'aun. Itu dalam syariat sebelum Nabi Muhammad. Ini kita bicara dalam syariat Nabi Muhammad. Kalau dalam syariat sebelum Nabi Muhammad ada Sayyidah Asia, seorang perempuan yang di antara perempuan yang termulia, suaminya Fir'aun, kafir. Kafirnya bukan sekedar kafir betul, karena dia menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu siapa? Fir'aun. Tetapi
di saat itu diperbolehkan, dalam syariat itu diperbolehkan seorang perempuan muslimah suaminya itu orang kafir. Tapi kalau dalam syariat Nabi Muhammad nggak boleh seorang muslimah suaminya kafir. Meskipun demikian Asia sama sekali tidak terpengaruh oleh suaminya yang kafir itu. Karena memang di awalnya beliau menyembunyikan keislamannya di hadapan Fir'aun, suaminya. Nah, kita bicara yang dalam syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang muslimah, dia harus suaminya muslim, karena suami itu adalah pemimpin bagi istrinya yang bisa mempengaruhi istrinya. Sering sekali terjadi ketika suaminya itu jangankan bukan Islam, ada sebagian memaksa, karena ada sebagian orang itu memaksa karena di Indonesia nggak bisa menikah seorang muslimah dengan seorang non-muslim, ada yang memaksa menikah di luar negeri. Menikah di luar negeri. Kadang perempuannya muslimah, suaminya itu kafir, non-muslim, atau sebaliknya, perempuannya itu non-muslim, kemudian suaminya itu muslim. Memaksakan diri karena nggak bisa menikah di Indonesia, kemudian menikah di luar negeri. Yang terjadi pasti akan, bukan pasti, tetapi kemungkinan besar akan berpengaruh. Kalau suaminya itu non-muslim, maka istrinya nggak lama dia akan terpengaruh menjadi menjadi beragama seperti agama suaminya. Yang lebih fatal adalah anaknya nanti juga akan mengikuti beragama seperti agama bapaknya. Karena dalam nikah itu bukan semata-mata nikah, tetapi di sana juga ada unsur dakwahnya. Ada unsur dakwahnya. Karena itulah maka diatur dalam Islam, suami seorang muslimah itu harus muslim. Nggak bisa yang dia non-muslim atau musyrik, itu nggak bisa. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini Zainab bintu Rasulillah di saat masih Nabi belum diangkat menjadi Nabi, qablal bi'atsah, Nabi menikahkannya dengan Abul As yang kafir. Dan ketika itu diperbolehkan. Karena waktu itu memang Islam juga belum diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum menyeru umat manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, terus ketika Nabi sudah diutus menjadi Nabi, Zainab masuk Islam. Zainab bintu Rasulillah masuk ke dalam agama Islam. Suaminya Abul As itu masih kafir. Maka diambil anaknya itu diambil oleh Nabi dari Abil As. Karena apa? Karena suaminya nggak masuk ke dalam agama Islam. Maka Zainab kemudian diambil. Tidak lama kemudian Abul As masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dibalikkan lagi kepada Abul As. Nah, di sini ada dua riwayat, ada yang mengatakan dengan akad nikah yang baru, ada yang tidak dengan akad nikah yang baru. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan walam yuhdits nikahan. Artinya tidak dengan akad nikah yang baru, langsung dikembalikan begitu saja kepada Abul As. Karena Abul As sudah masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan dalam riwayat Amr ibn Shu'aib itu binikahin jadid, dengan nikah yang baru. Berarti dengan akad nikah yang baru, ada wali, ada saksi. Ada dua riwayat yang seakan kontradiksi di sini, riwayat pertama dan riwayat yang kedua. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini berkomentar, beliau mengatakan dari sisi sanad itu sebenarnya lebih bagus
riwayat yang Ibnu Abbas, riwayat yang pertama. Tetapi dari sisi pengamalan, itu yang diamalkan dan dipegangi oleh para ulama, itu adalah yang kedua, yaitu yang dengan menggunakan akad nikah yang baru. Nah, kenapa? Karena di sini jaraknya itu jauh, ya, jaraknya itu jauh, yaitu melebihi masa iddah. Masa iddahnya sudah habis baru dikembalikan. Maka itu adalah dengan akad nikah yang baru. Meskipun yang hadis yang pertama itu ada yang kemudian mentakwilkannya dengan bin nikahil awal. Di sini yang dimaksud siti sinin itu kan 6 tahun jaraknya. Di sini ada yang memahaminya dari nikah yang pertama itu 6 tahun. Tapi masa Islamnya Islamnya Zainab dan Abul As itu tidak sampai 6 tahun, tetapi masih dalam masa iddah, sehingga tidak dengan akad nikah baru. Ini riwayat yang pertama. Ada yang ditakwilkan seperti itu, tidak dengan akad nikah yang baru itu karena apa? Karena jarak antara Islamnya Zainab bintu Rasulillah dengan suaminya Abul As itu tidak melewati batas masa iddah. Sementara yang kedua itu mengatakan itu sudah lewat masa iddah karena itu adalah 6 tahun, sehingga Nabi menikahkannya dengan nikah yang baru. Sehingga dikatakan di sini, meskipun dari sisi sanad riwayat Ibnu Abbas itu lebih bagus, tetapi para ulama mengambil riwayat yang kedua sebagai dasar dalam penetapan hukum. Menjadi kalau dalam mazhab Syafi'i ini nanti banyak sekali rincian-rincian, banyak kaul-kaul dari para ulama. Tetapi yang kita sebutkan sini satu kaul dalam mazhab Syafi'i, seperti yang tadi sudah kita singgung. Apabila masuknya Islam, jika istrinya lebih dulu masuk ke dalam agama Islam baru suaminya, jika suaminya masuk ke dalam agama Islamnya itu tidak lebih dari masa iddah, maka langsung kembali menjadi suami istri tanpa harus melakukan nikah baru. Tetapi apabila si suami itu masuk Islamnya setelah habis masa iddah dari istri, maka harus dengan akad nikah baru. Itu ketentuan hukumnya. Seperti yang kita pelajari dalam ahkamur iddah. Bagaimana? Kalau ada suami istri, salah satu dari suami atau istri itu murtad. Apakah itu suaminya atau istrinya yang murtad? Maka apabila keduanya belum melakukan hubungan suami istri, langsung batal akad pernikahannya, keduanya langsung bukan suami, bukan istri. Itu jika riddah yang dilakukan salah satu dari suami istri itu sebelum terjadinya hubungan suami istri. Tetapi apabila riddah itu terjadi setelah adanya hubungan suami istri, misalnya anaknya sudah 3, apalagi 3, 1 saja, atau apalagi 1, belum punya anak pun, ini hanya untuk memastikan bahwa ini sudah terjadi hubungan suami istri. Misalnya, kadang terjadi seperti itu karena kebodohan seseorang, karena untuk jatuh kepada riddah itu kan tidak disyaratkan harus mengetahui hukum. Inilah pentingnya suami istri itu harus paham ilmu fardhu ain, termasuk harus paham tentang ahkamur riddah.
Karena kalau suami atau istri tidak paham ahkamul iddah, ini bahaya, bahaya betul, bahayanya tingkat tinggi. Ini harus diperhatikan oleh yang belum menikah atau yang sudah menikah juga. Harus diperhatikan bahwa suami atau istri harus paham tentang ilmu din ad-daruri, terutama ilmu akidah, juga termasuk di dalamnya adalah ahkamul iddah. Kalau sampai suami nggak paham atau istrinya nggak paham tentang ahkamul iddah, maka pernikahan keduanya itu bisa batal tanpa mereka sadari. Karena salah satunya jatuh kepada riddah. Misalnya istrinya bodoh, nggak paham ilmu agama. Kemudian istrinya dapat musibah, misalnya, kemudian dia mengatakan ini bukan takdir Allah, misalnya, atau dia mengatakan Allah itu nggak adil, Allah itu zalim, misalnya. Dia mengatakan Allah nggak adil, maka istrinya jatuh kepada riddah, dia menjadi murtad. Maka di sini bagaimana pernikahannya? Kan menjadi batal pernikahannya. Kalau dia nggak tahu, kalau istrinya nggak tahu, ngomongnya itu pun suaminya juga pas nggak lihat, suaminya sebenarnya tahu, tetapi waktu ngomong seperti itu suaminya nggak tahu, sehingga mereka tetap melakukan hubungan suami istri yang itu sudah nggak sah, tidak sah dalam akad pernikahan yang sah. Nah, terjadi apa? Terjadi perzinaan. Akibat kebodohan itu tadi sudah bukan suami istri. Karena dia nggak merasa kufur, nggak merasa murtad, perempuan itu nggak merasa murtad, akhirnya ya dia nggak kembali ke dalam agama Islam sampai habis masa iddahnya pun dia tetap murtad, tetap menjadi murtaddah. Akhirnya ya seterusnya karena bodoh. Beda kalau orang itu berilmu. Kalau dia berilmu, kalau seandainya dia jatuh pada riddah, kemudian dia tahu, dia segera kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu. Nah, sekarang kita kembali kepada permasalahan yang tadi, karena ini masih berhubungan. Nah, kalau seandainya suami istri itu sudah pernah melakukan hubungan suami istri, kemudian salah satu dari keduanya itu murtad, maka di sini nikahnya mauquf. Mauquf sampai habis masa iddahnya. Meskipun mauquf, maka tidak boleh suaminya itu menggauli istrinya di masa iddah ini. Meskipun tidak dikatakan perempuan itu bukan istrinya, tetapi dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri di masa itu sampai salah satu dari yang murtad itu masuk ke dalam agama Islam di masa iddah itu. Jika di masa iddah itu masuk ke dalam agama Islam salah satu yang murtad, maka otomatis pernikahannya kembali seperti semula. Nggak perlu akad nikah baru, dia tetap suami istri. Tapi kalau sudah berlalu masa iddah, kemudian yang murtad baru mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Baru dia menyadari, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka di sini harus kalau mau melanjutkan keluarganya, kehidupan keluarganya, dia harus mengucapkan, dia harus melakukan akad nikah baru dengan wali dan dengan 2 orang saksi. Karena apa? Sudah lewat masa iddah. Ini juga hukumnya diambil salah satunya dari sini. Di sini kan kasusnya, kalau yang kita ceritakan barusan ini adalah kasusnya salah satu dari suami istri itu murtad. Kalau di sini sebelumnya mereka dua-duanya kafir, artinya bukan beragama Islam. Kemudian dan mereka melakukan pernikahan yang sah menurut mereka, menurut agama mereka, sehingga keduanya tetap pernikahannya dianggap sah. Nah, ketika di sini yang istri masuk ke dalam agama Islam lebih dulu, yang laki-laki belum masuk ke dalam agama Islam.
Seandainya laki-lakinya nggak masuk ke dalam agama Islam, sampai masa iddahnya habis belum masuk ke dalam agama Islam, ya sudah bukan suami istri lagi. Kalau seandainya kemudian si mantan suaminya itu masuk ke dalam agama Islam, masih dalam masa iddah, maka otomatis apa? Otomatis dia akan bisa menjadi suami istri tanpa akad nikah baru. Tapi jika suaminya itu telat masuk Islamnya, sudah habis iddah, baru dia masuk Islam lagi, kalau mau lanjut menjadi suami istri, dia harus melakukan akad pernikahan yang baru. Bisa difahami ya? Nah, ini kaitannya dengan masalah kekufuran, masalah riddah. Ini semuanya diambil dari sini. Nabi ketika beliau sudah diutus menjadi nabi, Zainab masuk ke dalam agama Islam, putrinya, suaminya masih kafir, langsung diambil, anaknya diambil, karena ini suaminya nggak masuk Islam. Tapi ketika lihat Abul As masuk ke dalam agama Islam, dikembalikan lagi oleh Nabi. Dikembalikan lagi, cuman ada dua riwayat yang mengatakan sebagian karena belum habis masa iddahnya, maka tanpa akad nikah baru. Sebagian riwayat mengatakan karena sudah habis masa iddahnya, maka dengan nikah yang baru. Nah, riwayatnya yang berbeda, tetapi intinya ketika masih kafir diambil, ketika sudah masuk Islam dikembalikan lagi. Status pernikahan Zainab dengan Abul As. Bahkan keduanya memiliki anak yang namanya Umamah, yang terkenal sering kita ceritakan. Umamah bintu Abil As, cucu Nabi. Cucu Nabi perempuan yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat, digendong oleh Nabi, yang menunjukkan Nabi itu seorang yang penyayang terhadap anak-anak kecil, terhadap cucunya. Ketika Nabi sholat, digendong, Umamah itu digendong oleh Nabi. Ketika beliau sujud, kemudian diletakkan. Kemudian ketika beliau berdiri, kemudian digendong lagi. Nah, itu disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang bagaimana kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya yang bernama Umamah. Itu putri dari Zainab dengan suaminya Abul As. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Zainab. Kalau yang tetapi kemudian dari sini kan nggak menurunkan cucu-cucu Nabi yang berikutnya, karena yang melahirkan cucu-cucu Nabi yang ada sampai sekarang itu yang dari jalur Al Hasan dan Al Husain dari Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Wa ani bin Abbasin, satu lagi, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala aslamat imra'atun, aslamat wis mlebu Islam sapa imra'atun wong wadon, fatazawwajat nuli rabi sapa imra'ah, faja'a mongko teka sapa zaujuha, bojone imra'ah, faqala nuli dawuh sapa zaujuha, ya Rasulullah, ini utawi sak temene ingsun iku kuntu wis ana sapa ingsun iku aslamtu wis mlebu Islam sapa ingsun, wa alimat lan wis weruh sapa imra'ah bi islami kelawan Islam ingsun, fantaza'aha nuli nyopot sapa Kanjeng Nabi ing imra'ah, sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min zaujiha saking bojone imra'ah al-akhiri kang akhir, waraddaha lan balekaken sapa Kanjeng Nabi ing imra'ah ila zaujiha maring bojo lanange imra'ah al-awwali kang awal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, ada seorang perempuan masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia menikah.
Kemudian suaminya itu datang kepada Nabi. Suaminya yang pertama datang kepada Nabi, mengkomplain kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini sudah masuk Islam dan istriku itu tahu kalau saya sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi dia tetap nikah sama orang lain. Nah, maka di sini kemudian Nabi mengambil perkataan dari laki-laki itu. Nabi melepaskan perempuan itu dari suaminya yang kedua dan mengembalikannya kepada suami yang pertama. Nah, bagaimana di sini? Karena apa? Karena suaminya sudah menikah, sudah masuk Islam, menikah. Suaminya di sini kan perempuan itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, keduanya awalnya apa? Melakukan pernikahan. Nah, di saat keduanya masih kafir. Berarti pernikahan mereka sah menurut agama mereka, maka ya dianggap sebagai pernikahan. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, nggak perlu orang-orang kafir itu, misalnya ada orang Nasrani sesama mereka masuk ke dalam agama Islam, dua suami istri masuk ke dalam agama Islam, nggak perlu mereka melakukan akad nikah baru. Udah mereka juga sudah suami istri. Itu yang dimaksud nikahuhum nikah, wazinahum zina. Itu yang dimaksud seperti itu. Nggak perlu mereka mengulang akad pernikahan baru ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Akad pernikahan mereka ketika kafir itu sudah cukup. Nah, tetapi di sini yang perempuan masuk Islam lebih dulu. Kemudian nggak lama yang laki-laki masuk ke dalam agama Islam juga. Dan perempuan itu tahu. Artinya masa iddahnya belum habis. Tapi perempuan itu sudah nikah lagi dengan laki-laki muslim. Padahal perempuan itu, istrinya itu tahu kalau suaminya juga sudah masuk Islam tidak seberapa lama kemudian. Tapi ternyata istrinya sudah masuk ke dalam agama Islam. Sudah menikah. Maka laki-laki itu kemudian mengadu kepada Nabi. Nabi kemudian mengambil yang dipegang di sini adalah perkataan dari suami. Tentu saja di sini dengan sumpah, ya. Dengan pengakuan suami disertai dengan sumpah. Ini yang diambil oleh Nabi dan istrinya kemudian dibatalkan pernikahannya dengan difasah pernikahannya dengan laki-laki yang kedua dan perempuan itu dikembalikan kepada suami yang pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini yang dibuat pegangan itu adalah perkataan suami, bukan perkataan istri. Istrinya ngaku-ngaku. Kemudian suaminya juga mengaku kemudian yang diambil perkataannya perkataan suami, tetapi disertai dengan sumpah dari suami tersebut untuk kemudian perkataan suami yang dipakai dan dibatalkan atau difasakh nikah yang pertama yang dengan laki-laki yang kedua tadi dikembalikan lagi kepada yang pertama karena masih menjadi hak dari yang pertama. Karena masih ketika nikah dengan yang kedua, perempuan itu tahu kalau suaminya sudah masuk ke dalam agama Islam. Artinya masa iddahnya belum habis, tetapi istrinya sudah buruan masuk ke dalam menikah dengan orang lain. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.